Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 13 Mei 2024, yaitu hari trading ke-80. Hari ini kita ada 6 alertnya Bapak Ibu dari DNSG sampai Excel. Nanti kita akan lihat mana yang akan kita analisa secara detail dan mana yang quick. Semuanya akan dianalisa, tenang saja. Baik, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Kita kalau baca berita regionalnya, Bloomberg, begitu sentimennya saya rasa masih tetap sama, menunggu berita CPI dari Amerika dan masih terkait dengan suku bunga ya Bapak Ibu ya. Jadi regionalnya cenderung menguat termasuk ISG, tapi ada catatan yang paling penting menurut saya adalah net sell. Nanti kita akan bahas ya, net sell-nya, capital outflow-nya luar biasa. Kita lihat trading snapshot-nya Bapak Ibu, dia pembukaan langsung lowest dia 0,52 sekitar pembukaan 902, lalu dia bergerak mix, lalu dekat pre-closing ada sedikit demand masuk, dia terangkat tertinggi 0,32, lalu pre-closingnya tidak ada bantingan yang signifikan. Hingga kita ditutup positif 0,15. Ini penting dicatat untuk nanti rotasi bintang bergerak relatif terhadap komposit ya. Oke, net sell-nya Bapak Ibu. Net sell-nya minus 700. Nah, ini nanti kita lihat ya, minus 700 misal di pasar regular. Dan yang paling menyedihkan adalah net sell-nya year to date kita. Net sell-nya besar sekali di all market, Bapak Ibu. Mudah-mudahan datanya tidak salah. Net sell-nya kita capital outflow akhirnya. Belum sampai bulan Juni, masih Mei, kita sudah minus. Luar biasa ya, Bapak Ibu, minus ini. Outflow. Jadi wanti-wanti lah Bapak Ibu. Kita juga besar total value-nya hari ini 18 triliun. Di mana keluarnya? Besarnya di BBRI, BBCA, dan Mandiri. Jadi memang di saham-saham perbankan ini belum muncul alert, belum terlihat bottoming-nya juga. Nanti kita tunggulah ya Bapak Ibu. Nanti kalau udah mulai ada alert, baru kita mulai ini masuk. Sementara di netbuy-nya tidak ada yang signifikan, ASI, Excel, AMM, Adaro, dan Unilever, Bapak Ibu, sektor penopangnya teknologi. Hari ini 49% ya, berbanding 54 untuk asing versus lokalnya. Itu dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. Jadi catatannya adalah asing net sell-nya besar di all market, 2 triliun, di regional di regular dia asingnya 776 miliar. Tetap besar ya, 776 miliar itu satu hari keluarnya. Baik, ini alertnya DSNG, MAPA, Elsa, Unilever, Saratoga, dan Excel. Sepertinya second linernya masih terus bisa manggung. Bapak Ibu pintar-pintar trading, maksudnya tinggal-tinggal mengelola manajemen, mengelola portofolio, terapkan prinsip risk portofolio yang baik, risk exposure yang baik. Yang penting profit lah untuk kondisi sekarang. Mau main cepat kayak, mau main day trade kayak, mau main swing, apapun. Yang penting profit dan tidak nyangkut. Baik, ini dia alertnya DSNG, MAPA, Elsa, Unilever, Sartoga, Excel. Dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu secara sekuensial. Ya, ini ada waktunya. Pertama keluar 10:01, dia keluar langsung 14:38 Excel terakhir keluar. Jadi selama market dia bergerak terus, namanya big data analysis ya, machine learning, bisa saja nanti di end of day data dia dibanting. Tapi untungnya tidak ada bantingan ya, tadi kita lihat di composite. Telegram channelnya ada di Deep Learning Bapak Ibu. Telegram channelnya Deep Learning Trading, Bapak Ibu bisa akses. Alamat Telegram dan channelnya ada di deskripsi video, websitenya juga ada. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Ini ada disclaimernya bahwa Tayor ya, trade your own risk. Resikonya ada di dalam market ya. Kita trading sawah dari risiko. Bapak Ibu nanti bisa lakukan ya analisanya. Jadi sambil ditonton, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, bisa belajar, bisa practice make perfect ya intinya Bapak Ibu. Gitu ya. Kita lanjutkan aja, intinya disclaimernya on. Kita pindah langsung ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk Telegram botnya. Ini dia, Bapak Ibu bisa akses nanti untuk Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa nanti bersama saya sambil menonton, sambil dilakukan, sambil mendengarkan penjelasannya, sambil belajar. Tidak harus langsung trading, Bapak Ibu bisa pelajari ya. Tutorial-tutorialnya juga ada. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot bisa ketik help.
Ini adalah list perintah yang ada di dalam robot Delcon bot. Kita akan lakukan sebagian besar ya, tentu tidak semua. Apalagi untuk analisa singkat. Ada alert sahamnya ada banyak. Nanti tentu kita karena keterbatasan waktu hanya hanya saham terpilih aja yang kita lakukan analisa detail. Sisanya akan singkat saja. Kalau tutorial, Bapak Ibu kita silakan ketik di sini tutorial. Jadi Bapak Ibu yang menerima alert robot bisa lihat-lihat ya Bapak Ibu, ini apa tutorialnya, apa sih yang dijelaskan nih tentang volume price analysis. Tutorial sudah ada. Ini adalah saya ambil dari workshop volume price analysis. Dan ini tentang alert robot juga sudah ada video tutorialnya. Oke, dalam untuk aftermarket close analysis, apa yang kita lakukan pertama-tama? Tentu kita cek apa saja alert dari robotnya. Alert dari robotnya untuk tanggal 13 ada DSNG, MAPA, ELSA, Unilever, Saratoga, Excel. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita akan bahas, paling tidak dia analisa singkat, tapi ada satu yang tentu akan kita bahas secara detail. Cuman yang mana belum tahu. Berikutnya kita akan cek Bapak Ibu, ini kan alert robot, baru kita punya screening saham yang lainnya. Bapak Ibu bisa cek di tutorial di sini ada screening, ya SCR atau di rekom ya, rekomendasi dari robot. Nah, ini kita juga yang biasanya saya adalah kalau dia muncul di alert robot, muncul di rekom, muncul di tekan volume atau screening lainnya, menurut saya itu yang baik. Kita cek dulu ya. Rekom. Rekom adalah screening saham berdasarkan data end of day data. Jadi dia begitu dia sudah di screening tidak akan berubah lagi. Jadi kita lihat ada Adaro ini ada corporate action, Adaro, ada MR, Breeze turun dalam Bapak Ibu, Excel ada bullish sign, tapi dia juga ada alertnya, nanti kita akan cek. Lalu kita lihat di sini ada beberapa yang bullish, ASA, Arto, ini untuk price action Bapak Ibu dari buku Steve Nissen. Japanese candlestick, lalu ada Elsa ada alert, lalu kita lihat beberapa yang bagus ya Bapak Ibu. Mana nih yang alert tadi ya? Unilever ada nggak di sini? UNTR, Elsa ada. Oke. BBNI bullish engulfing ya. Ini kemarin saya buat analisa ekstrim. Lalu kita lihat DSNG ada alert, MAPA ada alert, Saratoga ada alert. Ya, ini mungkin Saratoga atau mana yang juga bagus kita analisa. Oke, dead cross, Breeze, ESA hati-hati, mereka dead cross, Donchian breakout, ada Rodon Excel, mereka membentuk new high. Ini hati-hati, Aces Breeze, Pawon, SM Gear, SM mereka close lower Donchian atau yang membentuk new low. Oke, kita lihat SCR Boom ada nggak? Ini masalahnya asingnya keluar besar di regular, apalagi dia di all market. Lalu kita cek SCR Extreme. Nah, ini adalah saham-saham Bapak Ibu yang sudah ekstrim. SCR Extreme. Jadi kalau dia extreme fear, itu bisa untuk buy on weakness. Kalau extreme greed, mungkin saatnya untuk profit taking sebelum dia turun lagi gitu, karena sudah ekstrim. Kita ada BBKP kemarin, ada BBNI. Sekarang BBNI masuk setelah saya analisa. HMSP fear, ini bisa kalau ketemu zona demand. MYO sudah fear, SMGR fear, SMSM fear. Banyak yang fear ya, United Tractor juga fear. Bapak Ibu bisa lihat nanti kalau ada waktu kita bikin analisanya, kalau ada yang pas ketemu yang bagus. Juga kita lihat SCR Panic ini. Ini ada nggak saham-saham yang habis panic terbitlah hope dari rotasi bintang ya. Ini kalau ekstrim itu pakai speedometer, kalau panic, kalau hope itu kita pakai rotasi bintang daily. Nah, ini saham-saham yang sudah berada di zona panic dari rotasi bintang, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Banyak ADMR panic ya, ADMR panic, BCBC panic, sangat panic mereka ini semua, BBTN juga panic, Breeze apalagi ya, ERA panic. Tapi bisa dilihat nih kalau ada yang alert tadi dia mungkin habis panic terbitlah hope. Mana nih? Jasa Marga mungkin, Metsi tidak bisa dicek ya nanti. Ada nggak yang alert nih? Telkom tetap terus panik ya, ini saham-sahamnya banyak yang panik kita sekarang semua karena asingnya yang keluar jadi panik. Kita SCR Hope, ada nggak saham yang berada di Hope? Hope mungkin kita masih punya harapan untuk dia bergerak dari Hope menuju Grid ya. Dharma Excel nih, dia Hope, mudah-mudahan dia bergerak ke, kita sudah menguat kalau begini ya Bapak Ibu, sudah masuk zona Hope. Yang terbaik adalah kalau dia masuk ke zona panik. Habis panik terbitlah hope.
Oke, itu dia Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada screening lainnya seperti screening fear, mungkin Bapak Ibu punya saham yang sudah di fear, bisa hati-hati sebelum jatuh ke panic. Oke, berikutnya kita akan lakukan analisa. Kalau Bapak Ibu mau SCR UVAL juga bisa, SCR under value. UVAL ini saya jarang gunakannya Bapak Ibu. Ini adalah saham-saham yang under value. Di sini ada banyak nih untuk margin of safety, IBM, BBTN udah margin of safety-nya sangat tinggi. Sampai yang terendah ada GGRP dan MBT cuma 2%. BTPS margin of safety-nya sekian, dia oke, dekat-dekat ini Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan lakukan analisa. Kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. Kita mulai dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu akses robotnya, klik aja, nanti ada trialnya. Nah, kalau saya ketik perintah untuk analisa, Bapak Ibu bisa ketik juga, lalu dengarkan analisanya. Saham yang sama ya, tentunya kalau masih belajar. Pertama kita ketik Speedo. Speedo ini tujuannya untuk melihat apakah saham atau indeks kita berada di zona psikologi apa secara speedometer ya. Speedo Composite. Nah, ya. Jadi saya lakukan, lalu saya berikan penjelasan. Penjelasannya mudah-mudahan simple ya, maksud saya tidak aneh-aneh. Oke, ini dia adalah speedometer untuk composite. Bapak Ibu bisa lihat extreme fear, fear, neutral grid, dan extreme grid. Jadi kalau berada di sini kita bisa buy on weakness, kalau di sini kita bisa sell on strength. Kalau fear artinya saat ini supply-nya lebih besar daripada demand, artinya dengan masuknya supply harga bisa turun lagi gitu, kecuali nanti tiba-tiba melawan dia atau masuk ke extreme fear kita bisa mulai buy on weakness. Teorinya sudah ada ya. Berikutnya kita lihat dengan star C0, ini adalah rotasi bintang dengan pusat rotasinya adalah komposit. Kita perlu catat tadi kompositnya positif 0,15. Nah, kita lihat bagaimana rotasi bintangnya. Oke, untuk rotasi bintangnya beberapa sektoral melesat sangat kuat ya, momentumnya Bapak Ibu bisa lihat di sini bentuknya itu 45 derajat, di sini sekitar 40 derajat. Energi menguat, basic mulai ada penguatan, non cyclical mulai ada penguatan, apalagi kesehatan nih Bapak Bu menguat. Jadi memang komposit ini terbebani oleh sektor finance ya Bapak Ibu. Jadi karena bobot saham-saham di sektor finance sangat besar terhadap komposit ya, jadi memang jadinya seperti inilah ya. Finalnya jatuh, semuanya terseret dan jatuhnya dalam, jadi yang lainnya tampaknya relatif menguat. Ini terkait dengan bobot. Nanti Bapak Ibu bisa ganti dengan pusat rotasinya ya untuk saham. Finalnya memang jatuh, industri memang lemah, properti tampak menguat relatif terhadap komposit ini. Oke, kita sekarang lihat langsung VPA Weekly Composite. Ini adalah volume price dari high index composite. Oke, chart weekly tentu catatan kita adalah sekarang masih hari Senin, volumenya tentu sangat low ya. Ini marking up, ini kita bisa katakan terjadi distribusi atau reakumulasi, kita belum tahu tergantung jebol mana, apakah membentuk new high dan dia konsisten di atas atau membentuk new low. Sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya hanya kita bisa lihat price-nya aja Bapak Ibu lah. Ini kalau kita bilang ini adalah high, ini kalau ini adalah low, yang merah ini low. Kalau ini adalah low terhadap high, seandainya dia jebol 7023, bam, maka membentuk pattern. Itu berbahaya. Ya, batasannya adalah 7023, kita bisa exit dulu, nanti kita buyback di bawah. Tapi sekarang belum kita bisa belum validasi karena masih hari Senin. Low, high. Nah, ini kalau udah jebol 7023, kita exit sajalah karena penurunannya bisa dalam sampai dia ketemu demand zone. Demand zone-nya lihat dari mana? Bapak Ibu pakai chart VBP Weekly Composite. Chart VBP ini gunanya untuk mengedeteksi di manakah zona supply and demand atau zona-zona yang kritikal ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita punya demand zone yang kuat. Di sini tadi kita punya Doncian ya. Maaf di sini garisnya. Ini adalah demand zone. Strong ya, demand zone. Jadi kalau dia sempat turun lalu dia membentuk low high, baru dia jebol ke bawah, kita exit buybacknya di sini. Mudah-mudahan kuat ya, paling enggak kita nanti akan lihat detailnya di daily. Tapi ini strong demand. Yang paling batas pertahanan terakhir adalah ini.
Ini adalah demand zone juga. Karena kalau dia jebol, maka kita ada marking up. Ini adalah kalau jebol ya. Jadi kalau jebol demand zone ini adalah distribusi. Kalau sudah jebol, maka kita bisa katakan sebagai distribution. Lalu ini adalah uptrust benar-benar, maka dia akan menjebol ke bawah, kita masuk fase marking down. Fasenya selesai. Nanti saya akan tunjukkan, kebetulan ada saham Unilever ya. Nanti Unilever itu adalah salah satu contoh pas untuk satu siklus wyckoff terjadi. Ya, dari marking up, distribusi sampai marking down. Datanya dari pakai monthly lagi malah. Oke, sekarang kita lihat VPA Composite. Saya akan coba cepat aja untuk ini karena sahamnya ada banyak. Oke, sekarang kita cek daily-nya untuk VPA. Kita cek ada gap-gap, gapnya tidak ada Bapak Ibu. Jadi untuk yang setelah di sini uptrust tidak ada gap. Di sini adalah disebut dengan marking up, ya. Lebih detail, marking up. Ini ada, saya deteksi mungkin ada sekian, poinnya kecil sekali, ini ada gap ya. Ini yang jadi antisipasi saya. Maka saya siapin cash lah mulai sekarang. Kemarin-kemarin sudah kena stop loss di atas. Oke, sekarang ini dia high low ya. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah high ya, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high. Kalau dia jebol, maka dia ada lower low. Maka kita harus exit. Cash is the king kalau dia sempat close di bawah 7025. Nanti kita akan tunggu di bawahnya. Tunggu di mana kalau di daily? Kita pakai chart VBP, tapi daily ya. VBP Composite. Memang ada bulan Mei dia turun, tapi secara siklus besar wajib diwaspadai ini jebol. Kita sekarang punya demand zone di sini Bapak Ibu. Gapnya sudah tidak ada, ini gap yang perlu diperhatikan. Silakan cek, ini adalah demand zone. Ini juga demand zone. Paling nggak kalau close di sini dia turun di bawah, kita buy on weakness zona ini ya Bapak Ibu. Karena ini demand zone-nya lumayan. Itu plannya Bapak Ibu, karena sekarang pattern-nya sedang berkembang, sedang membentuk pattern high low, low terhadap high, baru lower low. Kalau itu berlanjut, jangan coba-coba melawan market. Itu pesan saya dari pengalaman. Justru kalau kita pegang cash saat marketnya jatuh, kalau kita tidak nyangkut, profitnya besar. Contohnya saya mengalami di pandemik tahun 2020. Ya, bulan April saya buy on weakness. Ya, profitnya lumayan ya. Sebagian sudah profit taking, seperti Adar sudah profit taking. Banyaklah beberapa saham sudah profit taking. Oke, sekarang kita lihat pembahasan sahamnya. Tadi saya belum tahu mau bahas apa. Alert. Yang mana saja sebenarnya caranya sama Bapak Ibu. Tapi tadi saya lihat, saya sebut Unilever atau Saratoga ya, mereka sudah bottoming. Kita lihat SCR Extreme. Ada nggak nih? Atau sudah hilang Unilever? Kemarin-kemarin sudah saya intai-intai itu Unilever. Udah hilang ya, karena masuk hari ini. Oke, kita akan bahas Unilever ya Bapak Ibu. Karena Unilever ini, kalau Bapak Ibu nonton, saya pernah buat, tunggu kita bunga ya. Di mana ya? Saya pengen nunjukin Inco, bukan Inco. Bukan, maaf. Hari apa ya lupa. Oh, ASI ya, ASI. Oke, lupa saya. ASI bukan. Oke. Sekarang kita bahas apa ya? Unilever ya, atau Excel. Unilever saja ya, Bapak Ibu ya, ini sejuta imat. Mungkin banyak yang nyangkut atau apa. Kita bahas. Kita cek. Karena dia fresh juga, saya semangat membahas saham-saham yang fresh. Pertama Bapak Ibu, dalam pembahasan saham, kita cek dulu sahamnya. Alert, UNVR. Alert baru ketikkan nama sahamnya. Maka dia akan memberikan bahwa Unilever ini, sejak alert terakhirnya itu adalah 24 November 2023. Jadi udah lama sekali ya, baru sekarang dia alert. Makanya semangat nih, kita mungkin dia bottoming Unilever ini. Oke, kita lihat dengan Speedo UNVR, kita cek speedometernya. Saya nggak tahu apakah sudah bottoming atau enggak, tapi karena dengan munculnya alert robot, pasti ada sesuatu lah, kita harus analisa. Belum tentu saya beli ya. Nah, ini speedometernya, sekarang Unilever berada di zona grid, artinya
saat ini demand speedometer, demandnya Unilever lebih besar daripada supply. Dan untuk tanggalnya sudah benarnya 13 Mei. Oke, demandnya masuk ini. Kita cek lagi dengan Star UNVR. Ini adalah rotasi bintang untuk saham Unilever relatif terhadap pergerakan komposit. Jadi Unilevernya bergerak, price dan volumenya, komposit juga bergerak. Oke, ini agak beda ya Unilevernya Bapak Ibu. Dia sebenarnya sudah berapa waktu, hampir seminggu, 2 minggu, dia bergerak dari fear menguat ke grid ya Bapak Ibu. Dia bergerak relatif terhadap komposit. Sementara sektoralnya nih zigzag-zigzag nggak jelas. Tapi Unilevernya konsisten menguat relatif terhadap komposit ya, walaupun dia siklusnya outperforming dari awal terhadap komposit. Kompositnya nggak jelas ini. Oke, kita lihat dengan weekly star. Kita cek weekly-nya ya, untuk memastikan apakah masih ada harapan kalau kita bermain di weekly. Siapa tahu dia berada di bergerak habis panic. Terbitlah hope, jadi mainnya jangka panjang. Wah, menarik sekali ya Unilever. Ini weekly-nya disebut habis panic terbitlah hope. Ya, pendek masih pendek Bapak Ibu. Ini adalah posisi beli terbaik di dalam ruang segitiga ini. Jadi selagi dia masih di sini, 1 minggu, 2 minggu sudah masuk, masih oke menurut saya. Kalau kita beli dia dari panic, kemudian habis paniknya, sekarang dia masuk ke hope, mudah-mudahan ya. Lalu dia terus menguat, bisa masuk ke grid. Nanti kalau dia crossing di sini kita bisa exit. Posisi weekly, jadi mainnya nanti ini jangka panjang ya Bapak Ibu, jangka panjang. Mudah-mudahan bottoming, tapi bottomingnya bisa lama ini, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Semakin panjang nanti akumulasi makin kuat. Oke, sekarang kita akan mulai. Lupa saya. Kita lihat dulu alertnya untuk saham yang alert ini, portofolio volatilitasnya seperti apa sih? Kalau kita lihat, kita mulai dengan PVM, portfolio volatility map. Ada banyak nih. Oke, jadi Unilever ini kita bandingkan. Kalau saham yang lain seperti apa? Kita mulai dengan Portfolio Volatility Map, PVM, kita mulai dengan DSNG, MAPA, ELSA, UNVR, SRTG, SRTG, sampai Excel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah kita melihat saham-saham yang alert ini volatilitasnya dalam setahun seperti apa sih. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencari saham yang trading, ya cari yang volatile. Tapi kalau untuk investing, carilah saham yang stabil dan positif. Oke, ini lihat Unilever, dia sudah dalam setahun aja dia sudah sangat bottoming, dia rata-rata daily average return-nya di bawah 0,4 minus. Sementara MAPA dalam setahun dia mempunyai daily average return-nya yang terbaik. ELSA yang paling tidak volatile, sisanya sesuai. Dan kita lihat Unilever ya. Mudah-mudahan dia sudah bottoming Bapak Ibu. Lalu kita lihat PCM. PCM ini adalah korelasi. Jadi kalaupun ada Unilever, Bapak Ibu mau masuk beli Excel, lihat dulu korelasinya ya. Lihat dulu mereka kalau berkorelasi tinggi di atas 0,5 sebaiknya jangan. Cari saham lain yang sudah ada di portofolio Bapak Ibu yang tidak berkorelasi. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kita lihat mana tadi Unilever. Kalau Unilever, Bapak Ibu sudah punya DSNG boleh beli. Tapi kalau punya ESA, Excel, MAPA, sebaiknya hati-hati karena korelasi dengan MAPA ini paling tinggi. Kalau bisa jangan ya Unilever. Begitu Bapak Ibu bisa cek lah, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham-saham under portofolio Bapak Ibu, hubungkan dengan Unilever. Oke, sekarang kita lanjut dengan volume price analisisnya untuk Unilever. Kita mulai dengan lihat monthly-nya dulu deh. VPA monthly UNVR. Tadi sekilas saya lihat ini strukturnya sudah terbentuk, mudah-mudahan bottoming. Oke. Kita punya data yang sangat panjang ya, relatif ya Bapak Ibu. Untuk trading itu datanya mulai tahun 2012 sampai 2024. Ini berapa tahun ini? 14 tahun ya. Lihat. Ini Wyckoff ya Bapak Ibu. Wyckoff-nya itu di sini disebut dengan, tentu di sebelah sana ada akumulasi. Sebelah sana. Kalau tanpa akumulasi tidak mungkin naik. Itu syaratnya. Harus ada terjadi akumulasi baru naik ya secara teori. Bapak Ibu bisa tonton nanti tutorialnya, atau nanti kalau ada workshop tentang volume price analysis atau Wyckoff analysis, Bapak Ibu bisa ikut workshopnya, murah meriah itu. Ini disebut dengan marking up. Lalu dia ada distribusi.
Ini ada shoulder, ini ada head. Lalu di sini untuk weekly-nya dia menjadi the best time for selling. Ini dia second chance to sell. Lalu dia marking down. Ini mandi ya, turunnya jauh dan bertahun-tahun. Oke, marking down. Nah, sekarang kita mungkin bottoming. Tidak kelihatan datanya. Tapi dia mungkin bottoming ya, taruh Bapak Ibu. Dibandingkan dengan sini kan dari 11.000 sampai 2.500 itu kan turunnya sudah berapa ratusan persen, ribuan persen. Nggak tahu, saya bisa dihitung sendiri. Nah, sekarang kita punya low 2330 sebagai taruhlah stop loss untuk monthly. Ini stop lossnya main monthly berarti sangat kuat dia bottomingnya. Itu strukturnya terbentuk ya Bapak Ibu. Sayang datanya tidak kelihatan di sini, tapi kalau data dalam data 12 tahun saya rasa siklusnya memang mudah-mudahan sudah dekat. Walaupun dia butuh akumulasi, mungkin akumulasi dalam 6 bulan atau setahun lah. Ini lihat Bapak Ibu, head to head, bahu to bahu, 2016 sampai 2024 tahun nih Bapak Ibu, bahu to bahu ya. Bahu menjadi bahu itu 4 tahun, bayangkan. Jadi kita bisa bayang mungkin setahun 2 tahun terjadi akumulasi. Oke, sekarang kita lihat di weekly, VPA weekly UNVR. Nah, untuk weekly Bapak Ibu, kita dari 2001 dia turun ke bawah terus. Jump, ini ada gap, gapnya tutup, tidak ada gap lagi, sudah selesai hutangnya. High low, high high, high low, dia masih turun terus. Weekly tidak kelihatan ada gap. Oke, normal ya Bapak Ibu. Sekarang dia semacam ada, nanti kita lihat di daily ini terjadi apa. Untuk weekly volumenya kebetulan minggu lalu juga volumenya kecil karena liburan ya. Oke, sekarang long weekend maksud saya. Sekarang kita lihat VPA UN level untuk daily ya. Taruhlah kita mau buy on weakness ini bottoming ya. Kita yang penting ke stop loss kelihatan. Oke, daily-nya. Oke, daily-nya menariknya ada gap down, ada gap up. Di atasnya ada gap, ada gap. Jadi paling nggak nanti kalau kita main di Unilever kena ini exit jual ya, ini sell. Sellnya mungkin 50% saja lah. Yang penting kalau beli di sini Bapak Ibu, ini jadi inverted, ini bahu, mungkin dia akan membentuk bahu lagi, inverted head and shoulder, jualnya di sini, atau nanti kita lihat supply-nya ada nggak di atas ya. Oke. Ini jual 20%, 50%, yang penting profit. Karena ini ada gap, biasanya akan terkejar. Ada gap ya Bapak Ibu di situ. Lalu ini ada gap down, mungkin dia akan turun fase akumulasi. Ya mungkin akan main di sini. Jadi kalaupun besok Unilever ini mau turun, buy on weakness kita nutup gap atau dimension. Stop loss kelihatan. SL sama dengan 2 3 10. Wajib karena dia bottoming ini Bapak Ibu. Dia terus. Kalau nggak pakai stop loss 2 3 10 mungkin dia bisa turun lagi ke bawah. Itu bahaya. Harus pakai stop loss lah. Volume meningkat, cantik Bapak Ibu. Walaupun ada libur kemarin, tapi di daily-nya kita lihat hari ini ada peningkatan. Dan ini adalah alert pertama kali kita punya nanti pattern low. Ini adalah high. Mudah-mudahan ini high low. Nanti dia bentuk high high. Di situ confirm. Sekarang ini patternnya belum develop ya. Low high, high low. Nah dia belum. Dia bisa tes ke bawah untuk double bottom atau langsung ke atas mau untuk pattern. Kita nggak tahu lah. Tunggu. Tapi paling nggak untuk candle hari ini sinyalnya ada day move indicate strength, volumenya high, spreadnya dia rata-rata, close-nya high. Immediate trendnya dalam 5 hari dia sudah uptrend. Bagus juga lah untuk bottoming ya. Ini sudah saham yang bottoming. Lalu kita lihat evol UNVR, apakah ada power box-nya untuk memasang stop loss? Oke, stop loss-nya ini karena ada gap, jadi stop loss-nya ini yang power box-nya besar ya Bapak Ibu. Jadi stop loss-nya benar tadi di bawah 2310. Stop loss-nya kita lihat dengan VBP weekly UNVR. Lihat di weekly bagaimana supply and demand zone-nya. Di rotasi bintang tadi kita mengatakan dia habis panic terlebih dahulu Bapak Ibu, dan kita akan pakai stop loss-nya pakai profit taking-nya di weekly. Jadi kalau weekly Bapak Ibu lihat ini ada sell mother candle, ini ada sell mother candle, ini ada sell mother candle, tapi ini yang nempel ke supply zone. Di sini juga bisa jadi stop loss. Ini bisa stop loss ya Bapak Ibu. Ini weekly-nya bisa stop loss karena dia akan ada supply zone. Jadi Bapak Ibu mungkin ini bergerak nanti naik, di sini akan tertahan, ini akan tertahan. Tapi kalau mau buat paling tinggi menurut saya ini saja.
Ya kalau kita mau beli paling tinggi di 11.000 pakai cat mandi juga kejauhan ya. Jadi sekitar 4.500 atau candle ini bisa gunakan untuk profit taking. Weekly, bagi yang bermain weekly, mudah-mudahan dia nanti terkejar di rotasi bintangnya ya. Sudah sampai grid harga segitu. Kita lihat dengan VBP UNVR. Nah, kalau kita mau main lebih time frame lebih kecil atau main lebih pendek, kan rotasi bintangnya kita sekarang berada di grid. Nah, kalau main lebih pendek, targetnya ya nggak jauh beda. Kita lihat ini di sini bisa ada gap ya. Jadi targetnya kenapa? Ini ada supply. Nah, di sini mungkin jual 25%, di sini kena jual 25%, di sini jangan kena jual 50% gitu ya. Karena ini ada supply. Main begitu aja karena ini banyak yang nyangkut di 3.600, yang nyangkut di sini, yang nyangkut di harga 3.200 itu banyak ya. Yang penting ini dulu. Ini supply harus dibol dulu. Berikutnya kita akan lihat wave UNVR. Wave-nya masih malah red wave ya. Dia belum bentuk high. Jadi ini masih bisa develop. Kalau dia bentuk neo high berarti dia mungkin jadi satu ya Bapak Ibu itu. Kalau lihat ini malah sinyalnya tidak bagus. Karena wave-nya ini sedang bergerak. Dia masih bisa naik ke atas. Kalau dia ke atas, maka dia bentuk high, ininya malah jadi bisa hijau ya. Ini bisa berubah. Jadi bisa lawannya adalah ini ya Bapak Ibu. Saat ini kita belum bisa lihat. Tapi hajar kanannya, hari ini banyak yang hajar kanan di Unilever ya. Hajar kanannya adalah 15,8. Hajar kanan terus, harusnya ada sesuatu ya. Saya nggak tahu di Unilever ada apa. Apakah mau dividen dia? Sekarang kita akan cek dengan foreign flow, DOM UNVR. Ini penting sekarang Bapak Ibu, kalau analisa jangan lupa cek dominansi ratio, jangan lupa cek foreign flow. Asingnya luar biasa Bapak Ibu, asingnya 56%. Ini artinya di Unilever ini asingnya sangat dominan untuk hari ini. 56% bayang, lokalnya hanya 43%. Ya, untuk hari ini ya, one day, kalau 5 hari dia 22% cukup besar juga. Sampai 50 hari asingnya hanya 1,2. Jadi benar hari ini asingnya masuknya besar. Oke, kita cek dengan foreign flow kalau begitu. Ya, tadi kita tahu dia hajar kanan. Sekarang kita lihat dengan chart PIF untuk foreign flow di saham Unilever. Oke, ini adalah chart foreign flow. Kalau kita lihat korelasinya tidak terlalu Bapak Ibu. Ini satu-satu saja harganya asingnya akumulasi. Lalu dia volatile sekali di sini. Trennya memang turun, tapi kalau kita lihat hari ini dia masuk 35 miliar sehari ini di Unilever. Ya, cukup besar hingga dalam 5 hari dia menjadi 38 miliar. Dalam 20 hari asingnya 10 miliar ya. Dalam 60 hari asingnya 23 miliar dan sehari 5,6 miliar. Jadi Bapak Ibu untuk hari ini asingnya rasionya besar ya. Nilainya memang 35 miliar tapi asing rasionya besar jadi kalau kita lihat di pasar reguler. Jadi besok Bapak Ibu kalau dia turun ke S1, S2, S3 atau sampai ke bawah ini support-support ini bisa kita buy on weakness terutama dia nutup gap. Ya nutup gap dulu. Itu dia foreign flow untuk Unilever. Kita lihat dengan tren UNVR. Full year 2023 overvalue dia Bapak Ibu. Kalau lihat trennya, tren ini memang sudah patah ya. Kalau kita tarik garis, dia tren merah downtrendnya dia patah Bapak Ibu. Ini patah. Break, akan dia retest sekali lagi untuk naik ya. Ini kan dia break. Biasanya sih akan retest untuk naik. Ini garis ini akan di break ya. Gitulah. Kira-kira gap ini menjadi target kita buy on weakness. MACD-nya sekarang sudah golden cross. Kita lihat dengan PWS, UNVR. Pitu Walusiwa. Chart PWS, Bapak Ibu, kita lihat di sini trennya masih down, netral semua. Nah, ini penting nih, volume price analysis. Volumenya sangat besar. Spreadnya di atas rata-rata, close-nya tinggi, dan dia akumulasi serta akumulasinya strong. Di mana yang paling penting adalah di sini, yang cukup penting adalah di sini kita punya sudah support kuat atau rudang-rudang atau flower istilahnya. Di sini kita juga punya, di sini punya. Jadi garis-garis 2790 ini yang harus dijebol. Dia akan bertahan mungkin ke sana. Ini adalah head-nya, ini shoulder, jadi mungkin dia inverted. Target pertama tentu yang ini, ya.
Kenapa Bapak ini? Ini target pertamanya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, buying pressure-nya 3, banding dengan -1. Kita sudah buy karena sekarang adalah power buy-nya lebih besar ya. Power buy-nya dibandingkan dengan buying power dengan selling power, kita hari ini 0,49 positif untuk buy, sudah bisa buy. Kalaupun dia turun, kita buy on weakness karena stop loss-nya kelihatan tadi. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk saham Unilever. Analisa lengkapnya untuk analisa yang saham yang lainnya kita akan lakukan analisa singkat. Bapak Ibu kalau tertarik nanti di analisa singkat silahkan lanjutkan sendiri. Saya tidak bisa bikin analisa lengkap untuk semua saham yang alert karena waktunya terbatas. Kita lihat sekarang DSNG. Pertama kita ketik alert DSNG. Alert DSNG, dia juga kalau kita katakan, boleh katakan fresh ya, karena terakhir adalah tanggal 14 Maret. Kita lihat dengan star DSNG. Bagaimana rotasi bintang DSNG untuk hari ini. DSNG tampak menguat di zona grid. Jarak antar bintangnya tidak terlalu signifikan terjadi akselerasi, tapi dia menguat ya. Relatif terhadap komposit. Sementara kompositnya menguat tadi, 0,1. Kita lihat dengan Speedo lupa lagi. Speedo DSNG lupa Speedo, harus Speedo dulu. Kalau rotasi bintang dia secara relatif. Oke, Speedonya grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply saat ini. Kalau kita lihat dengan VPA DSNG, bagaimana chart untuk VPA? Nanti Bapak Ibu lakukan analisa lengkapnya ya, mulai dari rotasi bintang weekly. Oh, ini strukturnya sudah selesai nih, sudah lewat untuk fase akumulasi. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini semacam spring, dia akan ngetes ke bawah. Yang pasang stop loss ini, stop loss di sini biasa dimakan. Dia hanya ngetes saja ke bawah, lalu naik lagi. Ngetes openingnya di bawah, diangkat naik ke atas. Nah, ini tidak memberikan second chance to buy, dia naik low, high, high terhadap low, higher high. Nah, baru dia sideways ke bawah sana. Sudah naik ya Bapak Ibu, kita belum tahu, harus lihat di chart weekly-nya nanti. Bapak Ibu silahkan cek. Volumenya, sinyalnya adalah high volume up bar closing on the high indicate strength. Dia mengandalkan indikasi menguat. Sinyalnya adalah two bar reversal on high volume. Jadi sinyalnya lumayan bagus, tapi dia masih sideways di atas ini. Kalau main di weekly mungkin dia bagus. Silahkan cek chart weekly-nya dan chart yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Lupa. Satu lagi, kita harus cek foreign flow DSNG. Bapak Ibu cek dominansi rasionya. Sekarang saya tambahkan foreign flow untuk saham DSNG. Karena penting. Belakang-belakang ini analisa pengaruh asing sangat penting. Oh, luar biasa. Sejak awal Maret asingnya masuk terus. Jadi dia sampai 100 hari asing di DSNG ini sudah masuk 107 dalam 60 hari, 121 besarnya dalam 60 hari. Hari ini dia masuk 364 miliar di Dharma Satya Nusantara ini. Besar ya asingnya mulai Maret Bapak Ibu. Ini kalau asingnya masih terus masuk bisa mudah-mudahan dia bagus ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan saham lainnya yaitu MAPA. MAPA, saya dari dulu taunya MAPI, sekarang ada MAPA aja untuk Adi Perkasa. Kita lihat alert MAPA. Dia masuk Kompas 100 juga, makanya dia ada alertnya. MAPA ini alertnya sudah alert kedua Bapak Ibu, sebelumnya bulan April. Kita mulai dengan Speedo MAPA. Ini baru masuk Kompas 100 dan dia alertnya juga fresh. Dia grid untuk MAPA, artinya demand sekarang lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star MAPA. Weekly-nya mungkin belum ada ini. Nggak tahu ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti. MAPA kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ini bagus nih MAPA Bapak Ibu. Dia mulai menguat, terjadi akselerasi di MAPA ya. Daily-nya bagus. Bottoming mungkin. Tapi kita cek dengan VPA MAPA. Kita cek dengan chart price dan volume. Oh iya, dia sempat bottoming ya Bapak Ibu. Daily-nya katakan demo indicate strength, tapi sayangnya volumenya ya volume di bawah rata-rata tapi up volume. Di sini ada stopping volume. Stopping volume ini adalah terjadi karena di sini ada demand zone. Oke, saya tambahin ya. Contoh yang bagus PVP MAPA untuk di mana terjadi sinyal bottoming dekat zona ya.
Ya, dia bottoming karena di sini ada demand zone, ya bottom ya ke atas. Nanti ini biasanya ini akan dites. Oh, udah dites ya, dia turun sekali dia udah naik. Targetnya di sini saja lah Bapak Ibu. Ya, ini sell mother candle. Ya, kalau mudah-mudahan jebol. Kalau enggak di sini nih ada supply zone. Supply mana? Ini supply zone. Mungkin di sini bisa jual di sini ya. Jual mungkin 20%, yang penting profit dulu sambil let profit run. Itu untuk daily ya. Weekly-nya silahkan cek. Oke, kita tambah dengan PIF. PIF MAPA. Untuk foreign flow MAPA, mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama. MAPA tidak terlalu signifikan hari ini ya. Kemarin-kemarin dia besarnya. Jadi dalam 5 hari dia net sell 9,8 miliar. Asingnya ada keluar ya Bapak Ibu. Silakan cek dominasi rasionya. Sekarang kita lihat untuk saham lainnya apalagi yang bisa kita bahas. Alert Elsa. Alert Elsa. Ini analisa singkat jadi memang tidak berlama-lama. Jadi Elsa ini freshnya tanggal 24 April kemarin, sekarang ada alert ketiga. Mungkin dia sudah naik ya Bapak Ibu karena alertnya sudah banyak. Kita mulai dengan Speedo Elsa. Elsanya apakah di Fear baru mulai masuk atau memang sudah grid? Oke, Elsa dari speedometer, Fear and Grid speedometer, saham Elsa dia berada di zona grid. Artinya demand lebih besar daripada supply, mudah-mudahan dia terus menguat karena ini alertnya sudah ketiga juga. Dari Big Data Analysis kita mulai dengan Star Elsa. Nanti kalau untuk yang weekly, Bapak Ibu bisa ketik sendiri ya, W Star Elsa. Oh, Elsa-nya sudah menguat sudah lama nih Bapak Ibu. Untuk daily, silahkan cek weekly-nya. Mungkin weekly-nya seperti tadi Unilever, dia kalau berada di panic, berarti mainnya weekly. Elsa sekarang terjadi akselerasi menguat, dan sudutnya juga menguat, artinya momentumnya juga menguat, power price-nya juga menguat. Karena dia resultantenya untuk 45 derajat sejajar dengan ini. Berarti sama-sama menguat. Maksimum dia. Oke, kita lihat dengan VPA Elsa dengan volume price analysis. Kalau membeli sahamnya itu harus lihat price dan volume. Oke, dia mulai struktur baru. Mungkin di weekly-nya ini adalah akumulasi. Ini sudah menaik. Tapi kalau di daily dia cantik sekali. Karena di sini kita punya low. Ini high. Ini high low. Ini bentuk higher high. Baru dia turun lagi high low. Bentuk higher high. Jadi pas dia naik, ini dia turun kita beli. Membentuk dengan high low, dia naik lagi ke atas, bentuk higher high, turun kita beli, sekarang dia break ke atas, close-nya pas di upper downchian, ya. Sinyalnya adalah demo indicate strength, Bapak Ibu. Volumenya di atas rata-rata, ini semacam ledakan volume ini, ya. Semacam ledakan volume itu. Kita lihat dengan foreign flow, PIF Elsa. Ini perlu saya sekarang agak konsen melihat asing. Karena di regularnya asingnya year to date kita sudah capital outflow. Kalau kelihatan mulai bulan April, kalau asingnya masuk, sahamnya naik. Asingnya keluar, sahamnya turun. Asingnya masuk, saham naik. Kalau asingnya keluar, saham turun. Asingnya masuk, saham naik. Jadi ada korelasi sejak bulan April. Mungkin yang lain juga ya. Ini Bapak Ibu, capital outflow, asing saham Elsa turun. Boleh dikatakan asingnya berkorelasi lah ya. Asingnya hari ini 19,38 miliar. Dalam sehari dia minus 0,86 miliar. Jadi asingnya zigzag sesuai pergerakan sahamnya. Sekarang kita cek untuk analisa saham yang lain. Ini kalau Bapak Ibu tertarik, silahkan lakukan analisa lebih detail. Sekarang Saratoga. Saratoga juga sepertinya bottoming. Kita cek alert SRTG. Saya dulu berpikir kalau pengalaman dulu Sandiaga Uno waktu jadi wakil presiden, dia menjadi wakil presiden jualan Saratoga, jatuh. Tapi nggak pintar, nggak dijual langsung ya. Jadi kalau jual langsung, sahamnya jatuhnya mendadak. Dia jual cicil dikit-dikit. Tanggal 4 bulan 4, tanggal 5, mungkin dia ini tidak fresh Saratoga. Kita lihat aja dengan Speedo SRTG. Maksudnya saya masih fresh ya. Karena lebih dari sebulan. Grid artinya untuk Saratoga dari Fear and Grid speedometer dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply untuk saham Saratoga hari ini. Kita mulai dengan Star SRTG, kita lihat pergerakan relatif Saratoga yang bergerak bersama dengan komposit. Saratoganya begini ya. Finance-nya konsisten jatuh, tapi saham Saratoganya dia sempat panik, lalu bottom langsung menguat lagi, bergerak lagi ke Saratoga.
Ini bagaimana kalau gini bentuk weekly-nya? Star SRTG, cek weekly-nya. Karena kalau daily-nya susah dibaca, pattern-nya nggak oke, lihat weekly-nya. Oh, weekly-nya dia bermain-main di zona grid. Oke, kita lihat VPA SRTG. Berarti belum kemana-mana itu. Kalau pakai chart weekly, dia masih zigzag saja. Nah, daily menarik ya Bapak Ibu. Dia skala kecil sebenarnya terjadi satu struktur. Selling panic, auto reaction, dia naik ke atas. Terjadi distribusi. Ini bottoming, membentuk neolo, tapi sekarang dia melawan ke atas. Selagi dia tidak close di atas ini, berbahaya. Kenapa? Kita taruh ini adalah high. Ini adalah low. Ini adalah low terhadap high-nya. Ini adalah lower low. Ini adalah low terhadap high-nya. Ini adalah lower low. Ini sementara low terhadap high-nya. Kalau dia tidak close 1575 maka dia bisa jadi turun, maka membentuk lower low, maka pattern-nya turun. Tapi kalau dia berhasil close di atasnya, maka pattern-nya mulai berubah. Ini menjadi bottoming-nya gitu. Jadi ya stop loss-nya 1350 nih wajib. Cara belinya kalau gini kan naik tinggi nih. Jadi kita belinya dekat-dekat bawah-bawah ini saja. Jadi misalnya di sini satu lot, ini satu lot, ini satu lot, satu lot. Begitu untuk Saratoga, kita lihat foreign flow-nya. PIF SRTG. Untuk asing, pergerakan asing di saham Saratoga kita bisa lihat pakai chart PIF. Ini adalah chart foreign flow. Kita Bapak Ibu bisa lihat terakhir ini asingnya keluar terus, ya keluar terus. Jadi memang tidak berkorelasi terakhir-terakhir ini karena asingnya keluar, sahamnya tetap naik. Asingnya keluar tipis saja 0,86. Terus keluar dalam 20 hari dia minus 17 miliar. Dalam 1 hari masih ada net buy 31 miliar. Mix ya, asingnya tampak ikut keluar nih karena finance mungkin ya. Oke, mungkin terakhir kita lihat apa saham terakhir. Excel, alert Excel. Ini apa isu merger dengan Friend masih berlaku ya? Oke, Fresh terakhir lihat 8 April, sekarang udah 13 Mei, berarti Fresh ini lebih dari 1 bulan, alertnya muncul lagi. Kita mulai dengan Speedo Excel. Speedo Excel, mudah-mudahan kita bisa di bawah 50 menit. Grid, artinya demand lebih besar pada supply saat ini untuk speedometer Excel, gridnya lebih besar ya. Kita lanjut dengan Star Excel. Rotasi bintang untuk Excel dengan pusat rotasi adalah composite data daily. Bagus. Kalau saya lihat dia bagus, konsisten. Harusnya kita kalau Excel ini sudah belinya ketika di sini kalau menggunakan timingnya per rotasi bintang, karena dia kalau di sini habis panic terbitlah hope. Di sini sudah masuk hope, sekarang dia mau masuk ke grid. Terjadi akselerasi, artinya hari ini cukup kuat relatif terhadap komposit pergerakannya. Sudah agak ketinggalan ya. Kalau dari rotasi bintang, tapi kalau dari VPA, ya kita cek dulu. Volume price VPA Excel. Apakah sudah naik dari pattern? Maksud saya sudah meninggalkan zona, sudah meninggalkan ya Bapak Ibu. Ya, kemarin sini ada bottoming ya. Ini main besar di weekly harusnya. Weekly seperti apa sih rotasi bintang? Star Excel. Bonus ya. Karena kayaknya main di weekly deh. Kalau daily ya sudah naik tinggi. Oh, weekly-nya dia sudah berbuat juga di Excel ya. Di zona grid. Oke, kita lihat VPA weekly Excel. Terakhirnya ada waktu, kita tambah-tambahin lah ya Bapak Ibu. Semoga siapa tahu menarik untuk Excel-nya sudah membentuk pattern. Ini adalah sinyal positive uptrust, downtrust ya, downtrust, selling climax, auto secondary test, dia sudah bottoming. Jadi di sini adalah head-nya, ini adalah shoulder-nya. Sekarang bahunya sudah lewat, ya sedikit-sedikit lewat lah ya. Targetnya di atas sini, kalau dia sampai melewati 2640, targetnya kita ambil di atas sini aja. Kayak gitu Bapak Ibu, sekarang dia sudah naik tinggi karena sudah low, high, high low, ini higher high, pattern terbentuk di weekly. Ya, sebaiknya kemarin kita belinya di April ya, April 2003 setahun yang lalu kalau Excel. Oke, kita lihat foreign flow PIF Excel. Bagaimana dengan foreign flow Excel di saat asing keluar terus di regulernya minus 700 ya, di all marketnya sudah minus kita. Bagus sekali. Besar asingnya hari ini masuk di Excel 78 miliar, dalam 5 hari 125 miliar, dalam 20 hari dia mengecil jadi 81 miliar, dalam 60 hari 2,5 miliar, dalam 100 hari dia kemarin
net sell. Jadi bottomingnya baru nih Bapak Ibu. Ya kita lihat hari ini dia kuat sekali, asingnya dalam 2 hari masuknya besar. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, walaupun kita telat ini Bapak Ibu, saya rasa kita telat masuk ke Excel. Yang sudah punya Excel tentu Bapak Ibu bisa naikkan stop loss atau cek pivotnya ya, evol. Itu saja saya rasa. Penasaran dengan DOM Excel. Untuk dominance ratio Excel, satu lagi penasaran. Udah 50 menit, telat sedikit, mohon maaf. Wow, besar. Memang 45% adalah asing, 54% lokal. Jadi Unilever menarik, Excel juga besar. Dalam 5 hari dia 31%. Biasanya saya pakai acuan itu di atas 20% itu udah cukup besar asing. Apalagi nih 45%, apalagi Unilever dia 50, di atas 50%. Asingnya dominan di Unilever dan di Excel. Itu saja Bapak Ibu. Analisa aftermarket close untuk hari ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube-nya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.